The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat AFJF Padang. Selamat datang kembali di ibadah Super Sunday AFJF Padang Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan di sepanjang minggu ini. Mari kita tinggalkan segala aktivitas kita untuk sementara waktu agar kita dapat mempersiapkan hati, pikiran kita agar tetap fokus menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Selamat beribadah. Shalom. Haleluya. Hanya ada satu nama yang sanggup mengatasi segalanya, yang sanggup mengalahkan kuasa maut. Kita memuji Dia bersama-sama dengan sukacita. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertata selama-lamanya. Oh, gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya, ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Semua. Come on. Dengan sukacita kami naikkan pujian untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa
kasih Tuhan, segala kasih-Mu yang luar biasa. Kami mau berdiam, kami mau tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan di dalam Engkau selamanya. Sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami bawa hati kami menyembah Yesus, kami bawa jiwa kami menyembah. Thank you Jesus, thank you Lord. Oh, satukan hati, katakan bersama-sama. Sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik dalam hati. Oh, thank you Jesus. Kami bawa syukur dalam hadirat-Mu Yesus.
menyembahmu, menyembah. Oh, terima kasih Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, sebab Engkau sangat baik. Ku sembah namamu Yesus, tiada yang sepertimu Tuhan. Katakan bersama-sama, haleluya, haleluya. Jesus, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Shalom IFJ Padang, senang sekali hari ini bisa menyapa Anda semuanya melalui ibadah online pada pagi hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Pastor Indra dan seluruh tim pastoral IFJ Padang yang ada dan seluruh tim leadership yang ada. Perkenalkan, nama saya Erwin. Saat ini saya melayani sebagai salah satu tim pastoral di IFJ Medan. Saya sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak yang luar biasa. Hari ini saya berdoa, biarlah apa yang boleh saya sampaikan, biar kiranya boleh memberkati kita semuanya. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Anda semua, sama-sama kita akan melakukan deklarasi. Anda siap semuanya? Boleh angkat e-Bible-nya, boleh angkat Alkitab saudara, kita akan sama-sama lakukan deklarasi. Siap? 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, and make disciples, greater blessing. Selamat pagi semuanya, hari ini saya ingin membagikan satu topik yang saya beri judul label siapa yang kita pakai. Label siapa yang kita pakai. Nah, hari-hari ini kita hidup di era yang begitu sangat mendorong kita untuk kita bisa melakukan komentar, memberikan pendapat, memberikan pandangan dengan mudahnya.
Banyak sekali di kolom-kolom misalnya media sosial kita selalu ada kolom untuk kita bisa komen. Bahkan banyak YouTuber akan bilang komen, like, and subscribe. Kita didorong untuk selalu memberikan komen, memberikan pendapat, memberikan pandangan. Pada hal-hal yang bahkan mungkin itu adalah menyangkut kepada selera. Bisa saja komen-komen yang diberikan itu untuk misalnya cara berpakaian, stylenya bagaimana, merek sepatunya mungkin, atau misalnya cara dia berdandan, atau mungkin merek tasnya, atau warna kesukaannya, atau makanan favoritnya, tes kulinernya, dan segalanya. Segala sesuatu di komen. Dan tanpa kita sadari, kadang-kadang komentar ini juga sudah agak sedikit melewati dari batasnya. Semua hal di komen, padahal ini bisa menyangkut selera. Dan kita tahu yang namanya selera ini sangat-sangat relatif, tidak pernah sama. Jadi selera ini dibangun oleh berbagai faktor. Salah satunya misalnya pengalaman masa lalu. Orang yang punya pengalaman masa lalu, misalnya Anda mungkin pada masa lalu, kalau mama ataupun orang tua pulang dari pasar selalu bawa jajanan pasar, misalnya kue lupis. Besar kemungkinan pada saat kita dewasa, kita akan melihat bahwa kue lupis ini adalah makanan favorit kita. Demikian halnya kalau misalnya orang yang punya masa lalunya mungkin berbeda. Kalau pulang dulu dibawain mie goma misalnya, bukan kue lupis, dia akan berpendapat bahwa mie goma adalah makanan favoritnya. Dan selera ini bisa juga dibangun oleh faktor geografis. Orang yang tinggal di daerah Sumatera misalnya, tidak punya selera yang berbeda dengan orang yang tinggal di daerah Jawa. Gak usah jauh-jauh di Jawa, kita bicara yang sesama Sumatera aja. Mungkin yang tinggal di Padang katakanlah, orang Padang akan berpendapat bahwa makanan yang the bestnya apa? Rendang, ya kan? Beberapa waktu yang lalu Chef Gordon Ramsay datang berkunjung ke Indonesia, berkunjung ke Padang untuk belajar apa? Masak rendang. Nah mungkin berbeda halnya dengan orang yang tinggal di Medan. Orang yang tinggal di Medan mungkin akan melihat bahwa makanan favoritnya adalah BPK atau babi panggang karo. Nah, perbedaan geografis akan menentukan taste yang berbeda, selera yang berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Selera ini juga bisa ditentukan oleh faktor waktu. Ada makanan-makanan tertentu yang masa kecil kita anggap enak, sesudah dewasa tidak lagi. Atau mungkin sebaliknya, waktu kecil kita anggap enak, kemudian pas sudah dewasa berubah. Misalnya, contohnya pada saat kecil kita nggak suka makanan yang pedas. Namun seiring berjalan waktu kita dewasa, kita mungkin merasakan lebih enak makanan pedas. Nah, selera ini dia nggak pernah stick di satu poin. Dia seringkali berubah, beralih karena dia tidak absolut. Selera ini dia sangat-sangat relatif. Nah, bulan Juli dan Agustus kita masuk kepada tema yaitu apa? Wisdom Speaks. Jadi ada hikmat yang berbicara di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Saya berdoa hari-hari ini di tengah masa sulit seperti ini ada hikmat Tuhan yang berbicara, membawa kehidupan kita, mengguide kehidupan kita, membimbing kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Minggu yang lalu Pastor Indra sudah menyampaikan dengan sangat-sangat baik. Dikatakan bahwa wisdom itu is more about the way you live. Wisdom itu lebih banyak berbicara tentang bagaimana cara kita hidup. Bagaimana cara kita membangun hubungan dengan orang lain. Bagaimana cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana cara kita mungkin mengelola keuangan kita. Bagaimana cara kita mengelola waktu kita. Bagaimana cara kita melakukan segala sesuatu, pekerjaan kita dan lain sebagainya. So wisdom is more about the way you live. Nah, ada satu pengertian wisdom yang saya miliki, yaitu wisdom ataupun hikmat adalah pada saat kita mempergunakan firman Tuhan sebagai acuan ataupun pertimbangan kita untuk kita mengambil suatu keputusan. Saya ulangin. Wisdom adalah saat kita mempergunakan firman Tuhan sebagai acuan ataupun pertimbangan kita dalam kita mengambil satu keputusan. So, kalau kita memakai firman Tuhan sebagai acuan, maka itu adalah wisdom yang dari atas. Tetapi pada saat kita tidak memakai firman Tuhan, maka wisdom itu bukanlah wisdom yang dari atas, tetapi wisdom yang daripada dunia ini. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah pernah belajar bahwa ada wisdom yang dari atas dan ada wisdom yang dari dunia ini. Nah, wisdom ini akan maksimal, hikmat ini akan maksimal pada saat kita diperhadapkan dengan pilihan.
Ada pilihan-pilihan yang harus kita buat, ada keputusan yang harus kita ambil. Sebagai contoh, kalau kita kembali lagi ke masalah komen tadi, kita diperhadapkan pada pilihan apakah dalam satu keadaan, dalam satu kejadian, dalam satu peristiwa, kita perlu komen atau tidak. Tidak semua hal perlu kita komen, tidak semua hal perlu kita berikan pendapat. Dan hendaklah pada saat kita memutuskan memberikan pendapat, hendaklah kita tahu pendapat atau komen seperti apa yang harus kita berikan. Dan kita sudah belajar bahwa sebagai orang percaya bahwa setiap perkataan kita yang keluar harus sejalan dengan iman kita, betul? Roma 16 ayat 19 berkata demikian. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu, perhatikan, bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Jadi Rasul Paulus menasihati setiap jemaat yang di Roma. Kalau yang jahat sih sudah pasti kita harus bersih. Dan umumnya kita tahu ya kan dosa-dosa tidak mencuri, berzina dan lain sebagainya itu dosa-dosa besar. Maksud saya itu kesalahan-kesalahan besar. Dan kita biasanya sudah tahu itu adalah sesuatu yang jahat. Tetapi pada saat kita diperhadapkan dengan hal yang baik, nah Rasul Paulus menasihatkan kita supaya kita bijaksana terhadap apa yang baik. Artinya apa? Artinya bahwa tidak semua hal yang baik adalah untuk kita. Ada hal yang baik untuk kita, ada hal yang baik yang bukan untuk kita. Sebab itu kita dibutuhkan bijaksana, kebijakan kita, wisdom dari Tuhan, supaya kita bisa memutuskan dari sekian banyak hal yang baik, yang mana yang untuk saya, yang mana yang bukan. Dalam memilih pekerjaan, dalam memilih pasangan hidup, dalam memilih tempat tinggal, dan lain sebagainya, dalam memilih sekolah, dalam memilih universitas, dan lain sebagainya. Dibutuhkan kebijaksanaan kita, dibutuhkan wisdom daripada Tuhan. Nah, kalau kita kembali kepada topik yang tadi tentang label, tentang komen. Kalau kita tidak hati-hati dengan fasilitas komen yang ada, kita sangat mudah terjerumus untuk menjadi hakim. Semua hal ataupun cara yang tidak sesuai dengan kita akan kita anggap nggak bagus, akan kita anggap tidak benar. Selera kita lah yang paling bagus, cara kita lah yang paling benar. Sehingga tidak heran kadang-kadang seringkali banyak sekali kita temui komen-komen yang sangat pedas, komen-komen yang sangat menyerang orang tersebut. Sehingga nggak heran di Korea tahun yang lalu begitu banyak aksi bunuh diri dari artis-artis Korea yang ada. Padahal kita tahu artis-artis itu mereka punya popularitas, mereka punya kekayaan, mereka punya ini dan itu, semuanya, hampir semua mereka punya. Namun dari komen-komen yang ada, setelah diselidiki, ditrace kenapa bunuh diri, ternyata dari komen-komen pedas yang dilemparkan. Nah, kita perlu tahu bahwa demikian hebatnya impact daripada setiap komen yang keluar. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu berhati-hati dalam setiap komentar-komentar yang kita berikan. Yakobus 4 ayat 12 berkata demikian. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Perhatikan kata Dia, D di situ adalah huruf besar, yaitu Tuhan yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, yaitu Anda dan saya, kita semua manusia, siapakah kita, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Firman Tuhan ini jelas sekali bahwa hanya ada satu hakim, yaitu Tuhan. Dan biarlah kita sebagai manusia jangan mengambil tanggung jawab sebagai hakim. Minggu yang lalu kita sudah diajar juga tentang tidak menghakimi. Nah, mengapa orang suka menjadi hakim? Saya bukan sedang bicara tentang profesi hakim. Mungkin lebih tepatnya kalau saya katakan bahwa menghakimi, sikap menghakimi. Kenapa orang suka dengan menghakimi? Dengan menghakimi, saya dapat demikian. Dengan menghakimi, kita merasa kita menjadi lebih baik daripada orang yang kita hakimi. Seolah-olah kita kebal dengan kelemahan orang yang sedang kita bicarakan, betul? Seolah-olah kita ada di level yang lebih tinggi daripada orang yang sedang kita bicarakan. Seolah-olah kita tidak bisa melakukan kesalahan seperti orang yang sedang kita bicarakan, orang yang sedang kita hakimin. Waktu kecil saya sering sekali saya ikut menonton pertandingan-pertandingan sepak bola dengan orang-orang yang sudah umurnya lebih jauh di atas saya, dan
saya memperhatikan dan kalau saya ingat-ingat sekarang bagaimana mereka memberikan komentar ya kan, kadang-kadang saat pemain tertentu gagal mengeksekusi katakanlah tendangan penalti ataupun mungkin tendangan sudah di depan gawang, tendang ternyata meleset atau nggak kena bolanya dan lain sebagainya. Dan seringkali komentar-komentar yang diberikan itu apa? Aduh, nggak becus, bodoh sekali, atau kadang-kadang waduh itu jari kakinya jempol semuanya begitu. Dan komen-komen seperti ini sangat umum diberikan pada saat kita menjadi orang yang melihat dari luar sebagai komentator, sebagai orang yang melihat dari jauh. Tapi tahukah saudara bahwa kadang-kadang kalau kita coba sendiri, let's say yang tadi ya, olahraga bola kaki, pada saat kita coba sendiri lari sejauh 100 meter ya, lari sprint. Mungkin saat kita ada di depan gawang, kita nggak akan punya kekuatan lagi untuk menendang bola, walaupun tanpa dijaga sekalipun. So, itu sebabnya kenapa orang sangat suka mengambil posisi menjadi hakim atau menghakimi. Saat kita menghakimi, kita juga secara tidak langsung ataupun secara langsung itu sedang memberikan label tertentu atau mematok harga tertentu kepada seseorang yang biasanya ini lebih rendah. 2 minggu yang lalu kita sudah diajari dari perspektif orang yang menghakimi, betul? Love, not judge, mengasihi, jangan menghakimi. Kita diajar untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan tugas kita untuk menghakimi. Itu adalah tanggung jawab Tuhan, tetapi tugas kita adalah mengasihi orang lain. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama melihat dari perspektif orang yang sedang dihakimi. Label siapa yang kita pakai? Nah, saya mau bilang gini, yang berhak memberikan label atau mematok harga tertentu kepada suatu produk adalah pembuat produk tersebut. Bukan orang lain dan bukan produk itu sendiri. Saya ulangi lagi, yang berhak memberikan label atau mematok harga tertentu kepada suatu produk adalah pembuat produk tersebut. Bukan orang lain dan bukan produk itu sendiri. Yang berhak menentukan itu manufakturnya. Perusahaan tersebut, mungkin CEO-nya, diwakilkan CEO-nya dan lain sebagainya. Bukan orang lain. Sejelek apapun review atau pandangan atau komentar yang diberikan oleh orang lain, itu mereka tidak akan berhak memberikan atau mematok harga produk tersebut. Saya beri contoh. Let's say katakanlah produk Apple. Ini bukan promosi, saya hanya memberikan contoh kasus di sini. Jadi saya tidak di-endorse oleh Apple. Nah, kebanyakan dari kita tahu produk-produk Apple. Apple seringkali memberikan label harga yang menurut orang kebanyakan adalah kemahalan pada produk mereka, betul? Waduh, untuk barang begini, RAM-nya baru segini, ini mah nggak cocok harga begini. Kayaknya kemahalan, banyak sekali komen-komen negatif, bahkan terkadang seringkali menjurus kepada hujatan-hujatan gitu. Tetapi perhatikan, tidak ada satupun komentar tersebut, review tersebut, hujatan tersebut yang sah secara legal boleh menurunkan label harga produk Apple tersebut. Tidak ada satupun yang berhak. Mau dia ngomong jelek apa dan lain sebagainya, nggak worth it harga segitu, nggak pantas harga segitu. Tidak ada yang secara legal boleh menurunkan harganya. Yang boleh menurunkan ataupun menaikkan harganya hanyalah perusahaan Apple tersebut. Tidak ada yang lain. Nah, mungkin saat ini banyak dari orang di luar sana ataupun diri kita sendiri yang melabeli hidup kita. Kamu nggak ada artinya, kamu nggak pantas, kamu nggak signifikan, kamu kurang ini dan itu dan lain sebagainya. Mungkin begitu banyaknya label yang diberikan kepada kita, tetapi saya mau ingatkan bahwa hanya Tuhanlah pencipta kita yang berhak menentukan nilai hidup kita. Dan Anda tahu, Apple sebagai satu perusahaan dia santai saja. Sejauh yang saya tahu, dia tidak pernah menurunkan harga produknya hanya karena hujatan-hujatan, hanya karena komen-komen, hanya karena penghakiman-penghakiman yang diberikan. Dan kalau Apple sebagai perusahaan di dunia ini bisa melakukan hal seperti itu, saya percaya Bapa kita di sorga
lebih excellent daripada Apple. Tuhan tahu pada saat Tuhan meng-create kita, menciptakan kita, Tuhan tahu apa yang sedang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Nilai apa, ada value apa, potensi apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupanmu dan di dalam kehidupan saya. Dan saya percaya itu bukanlah satu hal yang main-main. Tuhan tahu. So, jangan merevisi harga hidup kita hanya karena komentar-komentar orang. Apalagi komentar-komentar yang negatif. Jangan pernah merevisi harga hidup kita hanya karena komentar-komentar orang, apalagi komentar yang negatif. Tuhan begitu mengasihi kita, menilai, melihat kita dengan nilai yang tinggi, sehingga Tuhan mau meninggalkan kerajaan sorga, datang turun ke dunia menjadi sama seperti kita. Disalibkan dan mati bagi setiap dosa Anda dan saya. Karena apa? Karena kita berharga di matanya. Karena kita punya nilai yang tinggi di matanya. Tapi sayangnya seringkali kita merevisi hidup kita, nilai hidup kita hanya karena penghakiman-penghakiman yang diberikan orang lain. Nah, penghakiman ataupun label bisa datang dari beberapa pihak. Yang pertama, orang lain. Orang lain pun akan dibagi-bagi lagi. Orang yang tidak kita kenal. Kadang-kadang ada orang yang tidak kita kenal bisa memberikan komen-komen. Nah, adalah satu hal yang sangat miris manakala kita terlalu memperhatikan komen yang bahkan kita nggak kenal. Untuk apa? Dari orang lain juga bisa, dari teman, dari sahabat. Ada label-label tertentu yang diberikan kepada kita. Misalnya si bungkuk, atau misalnya si jelek, ataupun misalnya si pendek, atau si apa, atau apapun labelnya. Sering kita dengar bukan? Dari teman ataupun sahabat. Dan bahkan bisa juga dari orang dekat kita, keluarga kita, betul? Kalau kita baca di Alkitab ada perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana pada saat si bungsu melakukan kesalahan, kemudian dia bertobat, dia kembali ke rumah bapaknya, dan bapaknya mengadakan suatu pesta bagi anak bungsu ini. Dan apa yang anak sulungnya katakan? Anak sulungnya datang kepada bapaknya bilang, selama ini saya setia mengikut bapak, nggak pernah bapak pestain saya. Kenapa ini si bungsu yang udah durhaka dan lain sebagainya? Pulang bapak buat pesta. Jadi dalam pemikiran si sulung ini, dia melabeli si bungsu dengan anak yang sebenarnya udah nggak layak terima perayaan lagi dari bapaknya. Yakub, kita semua tahu Yakub. Arti nama Yakub itu ada supplanter dalam bahasa Inggrisnya, yang memiliki artinya penyerobot posisi orang atau mengambil posisi orang dengan cara-cara yang tidak baik. Bayangkan seorang anak diberi nama supplanter. Saya percaya kalau kita punya anak, kita pasti akan memberikan nama yang baik, yang paling bagus. Kita akan menghabiskan banyak sekali waktu untuk mencari di kamus nama ini artinya. Kita pasti cari yang paling bagus. Tetapi tidak demikian halnya pada saat Yakub lahir ini diberi namanya Yakub, supplanter, penyerobot. Bayangin, kita punya anak dibilang, ini nama anak saya, penyerobot. Label juga bisa datang dari diri sendiri. Terkadang orang lain gak ngomong tentang kita, tetapi kita, pikiran kita yang selalu memutar-mutar itu bilang, saya gak bisa lah, saya gak sanggup, saya si ini, dan lain sebagainya. Ingat cerita Musa, pada saat Tuhan ingin memanggil Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, apa yang Musa katakan? Aduh Tuhan, jangan saya lah, gimana kalau bangsa Israel gak percaya sama saya? Aduh nanti saya nggak bisa ngomong, saya ini berat lidah dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Tuhan marah. Label dari diri sendiri. Label juga bisa datang dari Tuhan. Saudara ingat cerita Gideon? Era di mana Gideon ada, waktu itu adalah bangsa Israel di dalam tekanan bangsa-bangsa asing di sekitar mereka. Sehingga Tuhan membangkitkan hakim demi hakim. Dan pada satu ketika Tuhan membangkitkan seorang hakim yang bernama Gideon. Tetapi adalah satu peristiwa yang menarik pada saat Tuhan memanggil Gideon. Kita masuk pada Hakim 6 ayat 11 sampai 12. Dikatakan seperti ini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Ebiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum
dalam tempat pemerasan anggur. Bayangin, mengirik gandum tetapi dalam tempat pemerasan anggur. Agar apa? Agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Bayangkan, ada kontras yang demikian terlihat antara ayat 11 dan ayat 12. Orang bilang, 11-12 hampir mirip. Enggak mirip, ini sangat kontras sekali. Gideon ini sedang ketakutan, dia sedang bersembunyi, mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, supaya tersembunyi bagi orang Midian. Tetapi, ayat yang ke-12, malaikat Tuhan memanggil Gideon pahlawan yang gagah berani. Kita sebagai diri kita sendiri, mungkin kita akan melihat bahwa kita ini orang yang pengecut, orang yang coward, orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi Tuhan tidaklah demikian. Tuhan selalu melihat kita dengan begitu tinggi, dengan value yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak heran di ayat yang ke-12 Tuhan katakan pahlawan yang gagah berani. Namun lucunya kita lebih senang pakai label yang dari orang lain dan dari diri sendiri daripada label yang diberikan oleh Tuhan. Betul? Kita lebih senang dengerin orang lain. Kita lebih senang, iya mengkonfirmasi, benar saya memang seperti ngomongan si itu. Atau iya nih, saya memang seperti apa yang saya ngomongin tuh kan, saya memang begini, saya memang nggak bisa dan lain sebagainya. Lucunya kita lebih sering ambil berat, kita lebih sering fokus pada pandangan seperti itu daripada label yang daripada Tuhan. Label siapa yang kita pakai? Kita sibuk mengejar approval KW dari orang-orang sampai kita lupa mengejar approval yang ori dari Tuhan. Betul? Kita terlalu sibuk mengejar approval KW dari orang-orang sampai kita lupa mengejar approval ori yang daripada Tuhan. Kita sibuk perhatikan siapa ya yang like saya, siapa ya yang komen di tempat saya, atau apa ya yang akan disampaikan oleh si itu, atau apa yang akan diberikan masukan oleh si ini dan lain sebagainya. Daripada kita sibuk mengejar approval daripada Tuhan. Saya mau katakan gini, kita tidak akan bisa mengontrol komentar ataupun pandangan-pandangan daripada orang lain yang diberikan kepada kita. Karena pada dasarnya kita pasti punya kelemahan dan kita tidak akan pernah bisa menyenangkan hati semua orang. Dulu waktu saya sekolah, saya suka main badminton. Nah, kalau bagi Anda yang pernah main badminton, tentu saja Anda tahu rule dalam permainan badminton. Dalam permainan badminton itu ada daerah yang perlu kita jaga. Bola tidak boleh masuk ke dalam garis di dalam. Kalau masuk, poin bagi lawan kita. Tetapi kalau bolanya keluar ataupun bolanya out, maka itu poin bagi kita. Nah, dulu waktu saya belum begitu sering bermain badminton, saya sering dikerjain ya. Jadi dikasih bola out. Akhirnya saya kejar bola out. Bola itu sebenarnya harusnya out, tetapi karena saya belum bisa menguasai lapangan dengan baik, saya kejar dan saya pukul. Saya kejar dan saya pukul. Saya kejar dan saya pukul. Apa yang terjadi? Saya kelelahan. Saya kelelahan mengejar bola out sampai saya nggak punya energi lagi untuk mengejar bola yang masuk. Saya rasa itu yang terjadi dalam kehidupan kita, betul? Kadang-kadang ada komentar-komentar yang seharusnya nggak perlu kita kejar, nggak perlu kita tanggepin, nggak perlu kita hadepin gitu loh. Tetapi kita ini sering iseng gitu, sering refleks, maunya ngejar, maunya nanggepin, maunya komentarin balik, maunya balesin dan lain sebagainya. Sehingga pada saat ada komen yang seharusnya penting untuk kita dengarin, justru itu kita nggak punya energi lagi untuk menangkap itu. Kita nggak punya fokus lagi untuk menangkap itu. Dan saya mau kita semua tidak kehilangan momen ini. Kita semua bisa sama-sama belajar dari sini. Jangan kejar, jangan habiskan energi kita untuk mengejar bola out sampai kita nggak punya energi lagi untuk mengejar bola yang masuk. Nah, saudara tahu lucunya produk Apple yang sering diejek-ejek, yang sering dihujat itu kemahalan dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya seringkali inovasi yang mereka lakukan diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Contohnya misalnya menghilangkan headphone jack pada iPhone device mereka.
itu dihujat, diberikan komentar, wow ini produk seperti apa, nggak ada begini, nggak lengkap dan lain sebagainya. Namun satu persatu saat ini pabrikan-pabrikan handphone mulai menghilangkan headphone jack di dalam produk-produk mereka. Tahun depan saya dengar inovasi terbaru adalah menghilangkan colokan charger dari produk-produk telepon yang akan dikeluarkan oleh iPhone, dan kita lihat saja nanti apakah itu akan terjadi. Ini hanya intermezzo saja ya. Nah, yang jelas Apple tahu apa yang dia kerjakan, sehingga dia punya nilai yang jelas akan produknya. Seperti tadi saya sudah singgung, Tuhan tahu apa yang Tuhan kerjakan, sehingga dia tahu nilai apa yang dia taruh di dalam kehidupan kita. Orang yang tahu apa yang dia kerjakan tidak akan ragu mematok harga yang mahal. Orang yang tahu apa yang dia kerjakan tidak akan ragu mematok harga yang mahal. Saya ambil contoh demikian. Let's say Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan, kalau kita bandingkan harganya dengan perusahaan penerbangan yang lain, harganya relatif lebih mahal. Untuk domestik di Indonesia ya, harganya lebih mahal. Padahal yang dijual ya sama, transportasi kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita naik Garuda ya sama juga. Misalnya dari Medan ke Jakarta, ya Medan ke Jakarta. Kalau kita naik pesawat yang lain juga Medan ke Jakarta, sama nyampainya. Tetapi kenapa harganya lebih mahal? Ada value lebih yang diberikan oleh Garuda, ada pelayanan lebih yang diberikan oleh Garuda. Sehingga dia nggak ragu, apakah dengan dia memasang harga lebih tinggi, lebih mahal, kemudian dia nggak laku? No. Saya rasa orang yang sudah aware dengan namanya quality, dengan orang yang aware dengan yang namanya kualitas, mereka lebih cenderung memilih produk-produk yang berkualitas. Bahkan kalaupun produk itu lebih mahal nilainya, mereka nggak peduli. Yang penting quality. Nah, saya percaya orang yang tahu apa yang dia kerjakan tidak akan ragu mematok harga yang mahal di dalam kehidupannya. Buat para single, ya khususnya wanita, jangan mematok harga yang rendah. Karena Anda adalah produk yang mahal di mata Tuhan. Nah, kita selalu memiliki blueprint yang baik di dalam kita membangun rumah, di dalam kita membangun usaha. Kita selalu punya blueprint yang baik. Saya percaya Tuhan lebih daripada kita. Dalam mendesain kita, Tuhan memiliki blueprint yang luar biasa. Oleh sebab itu sangat-sangat miris pada saat kita memakai label dari diri sendiri ataupun label dari orang lain, namun tidak memakai label yang daripada Tuhan. Ini sebagai penutup, saya akan bacakan satu ayat terakhir. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk, aku di sini huruf besar, sebelum Tuhan membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kata membentuk di situ dalam bahasa aslinya adalah yausar. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah form. Seperti molding, seperti orang pengrajin periuk yang membentuk periuk yang akan dia buat. Tuhan membentuk kita, bahkan dikatakan bahwa sebelum Tuhan membentuk, Tuhan itu sudah kenal kita, Tuhan sudah punya blueprint. Nanti dia akan jadi seperti ini. Dia akan jadi seperti ini, dia akan punya masa depan yang seperti ini. Tuhan sudah bikin blueprint yang luar biasa di dalam kehidupan Anda dan saya. Bahkan sebelum kita keluar dari kandungan. Rencana yang begitu luar biasa. So, saya percaya rencana yang begitu luar biasa, master plan daripada Tuhan, tidak mungkin bisa digagalkan oleh kegagalan-kegagalan kecil di dalam kehidupan kita, bukan? Hari ini kalau Anda merasa gagal, ingatlah akan ayat ini, percaya bahwa Tuhan punya blueprint yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalaupun kita gagal, itu bukanlah dimaksudkan untuk menghancurkan kita, tapi Tuhan mau kita belajar. Dan Tuhan mau kita bangkit.
kita akan menjadi orang yang stronger, menjadi orang yang lebih baik. Dan saya berdoa, biarlah hari ini ada label dari Tuhan yang kita pakai. Kita mau cabut setiap label-label yang dari manusia, daripada orang-orang yang bukan daripada Tuhan. Dan saya berdoa, ini yang terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka semua berada Tuhan. Hari ini, kalau Tuhan mereka mendengarkan kebenaran firman ini, dan ada satu suara yang berbicara di dalam kehidupan mereka, aku berdoa biarlah kami semuanya sungguh-sungguh bisa mengenali label yang daripada Tuhan. Kami semua gak mau pakai label-label yang diberikan oleh manusia, orang lain Tuhan. Bahkan mungkin oleh diri kami sendiri. Karena kami tahu bahwa label-label itu sifatnya sementara. Pada saat kami bagus, akan datang label yang bagus. Namun pada saat kami terpuruk, maka label yang diberikan adalah label yang jelek. Dan kami berdoa Tuhan, kami hanya mau memakai label, kami hanya memakai penghakiman yang daripada Tuhan. Karena kami percaya label yang daripada Tuhan sifatnya kekal. Tuhan, saat ini aku berdoa Tuhan, kalau ada label-label yang saat ini mungkin tertanam di dalam pikiran setiap kami, di dalam hati setiap jemaat-Mu Tuhan, kami mau cabut itu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap label-label yang merendahkan, setiap label-label yang melecehkan, setiap label-label yang menghancurkan, setiap label-label yang mengintimidasi, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami mau memakai label yang baru dari Tuhan, bahwa kami berharga di mata Tuhan, bahwa kami sangat dikasihi Tuhan, bahwa kami sangat memiliki value yang tinggi di mata Tuhan. Dan kami mau Tuhan, biarlah label itu yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini dimateraikan hanya oleh nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, aku berdoa memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Aku memberkati bagi setiap orang yang berusaha, bagi setiap orang yang berbisnis di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat daripada Tuhan, wisdom daripada Tuhan, sehingga boleh berimprovisasi. Bahkan dalam pekerjaan bagi yang bekerja. Hikmat supaya kami semua boleh memikirkan keluar daripada setiap pemikiran-pemikiran standar yang ada Tuhan. Kami boleh keluar daripada pemikiran-pemikiran biasa Tuhan, dan kami boleh berimprovisasi menghasilkan sesuatu yang jauh lebih produktif lagi di masa-masa yang sulit ini. Kami percaya Tuhan, hikmat itu dicurahkan bagi setiap orang yang berbisnis dan bekerja Tuhan. Dan aku berdoa juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang bersekolah Tuhan. Biarlah di masa pandemi ini, walaupun sekolah dari rumah, tetapi Tuhan, disiplin yang daripada Tuhan tercurah di dalam setiap kehidupan kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga demi keluarga Tuhan. Kalau ada saat ini keluarga yang mengalami renggang, komunikasi yang tidak baik, hari ini Tuhan menjamah suami, istri, orang tua, anak. Biarlah pemulihan terjadi Tuhan. Tuhan, biarlah pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa memberkati setiap jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk setiap persembahan yang akan kami jalankan secara online. Mungkin ada yang transfer dan lain sebagainya. Tuhan berkati, Tuhan berikan kami hikmat mengatur keuangan kami, 90% yang kami miliki. Sehingga dengan keuangan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you church. God bless you and happy Sunday. Terima kasih kepada jemaat IFJF Padang yang telah menyaksikan online service IFJF Padang. Biarlah kiranya firman Tuhan, pujian dan penyembahan yang telah kita dengarkan dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi kita semua dan dapat menumbuhkan iman kita lebih dahsyat lagi. Dan buat Anda yang baru pertama kali menghadiri online service IFJF Padang, selamat, Anda telah menjadi bagian dari keluarga IFJF Padang.
sebelum mengakhiri ibadah kita, saya ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, untuk IFJF Kids nanti akan diadakan pukul 10 di YouTube channel IFJF Kids. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, diharapkan bisa menemani anaknya dalam beribadah. Yang kedua, doa malam dilaksanakan setiap minggunya pada hari Selasa seperti biasa melalui aplikasi Zoom, dan linknya tersebut akan dibagikan di grup WhatsApp IFJF Padang. Yang ketiga, mengenai iCare, itu akan dilaksanakan seperti biasa setiap minggu. Diharapkan bisa menghubungi iCare leadernya masing-masing untuk mendapatkan informasi terupdate. Buat saudara-saudari yang belum tergabung dalam iCare, bisa menghubungi iCare leader yang ada. Yang keempat, minggu depan tanggal 16 Agustus 2020, online service akan diadakan seperti biasa di YouTube channel IFJF Padang. Nah, kami berharap Bapak Ibu saudara-saudari semuanya telah mengikuti semua akun sosial IFJF Padang untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai kegiatan IFJF Padang. Nah, dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, buah sulung, atau ucapan syukur, dapat mentransfernya ke nomor rekening yang tersedia atas nama IFJF Gizi Padang, atau menghubungi Ibu Elsya dengan nomor kontak yang tertera di bawah ini. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Tetap andalkan Tuhan di setiap pekerjaan yang kita lakukan dan percaya bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kita semua. Thank you, happy Super Sunday, and God bless you all.